Halo semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di channel ini kita ngebahas segala hal tentang kripto, baik dari fundamental dan juga teknikalnya. Jadi untuk teman-teman di sini jangan lupa like dan subscribe ya, karena itu gratis dan kalian nggak ketinggalan infonya. Di kesempatan kali ini saya mau ngebahas tentang Bitcoin sekaligus nanti malam itu ada rilis data non-farm payroll. Rilis datanya itu jam 7.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Itu juga bareng dengan unemployment rate ya yang terjadi di bulan Agustus. Non-farm payroll ini merupakan salah satu data yang merepresentasikan jumlah pekerja yang ada di Amerika Serikat tetapi tidak termasuk dari sektor pertanian. Karena sektor pertanian sifatnya itu cyclical atau siklus, makanya disebut non-farm payroll. Di sini para pelaku pasar atau spekulan sudah memproyeksikan non-farm payroll di bulan Agustus itu menurun yang sebelumnya 500.000 menjadi sekitar 300 ribuan. Non-farm payroll ini dampaknya itu lebih ke nilai US dollar karena jika non-farm payroll nilainya positif atau lebih dari 528.000 ini, artinya ekonomi Amerika Serikat itu baik-baik saja. Jumlah lapangan pekerjaan dan perekrutan karyawan itu masih bagus dan dampaknya adalah penguatan terhadap nilai dolar. Tetapi jika nilainya negatif, artinya company itu mengurangi karyawannya dan juga nanti malam ada rilis data unemployment rate. Dan kalau nilainya negatif, artinya dari segi company atau lapangan pekerjaan ini agak menurun bisa jadi ya karena terjadi perlambatan ekonomi dan faktor lain-lainnya. Dan imbasnya nilai dolar akan melemah. Menguat atau melemahnya nilai dolar itu berpengaruh terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan dolar ya. Contohnya pertukaran mata uang atau forex exchange, lalu stock market atau pasar saham dan juga kripto. Menguatnya nilai dolar otomatis pasar saham dan juga kripto itu agak sedikit tertekan, begitupun sebaliknya. Dan secara historical data, setiap bulan Agustus itu merupakan bulan terlemah untuk kenaikan NFP atau lapangan pekerjaan. Maka dari itu, para pelaku pasar atau spekulan memproyeksikan nilai NFP ini menurun. Dan kalau nilai NFP menurun, berarti dolar indeks proyeksinya itu akan melemah dan itu baik untuk pasar saham maupun kripto, terutama Bitcoin. Terlepas dari itu semua, sebelumnya saya kasih tahu rahasia ya tentang psikologi market. Itu saya pernah jelasin di beberapa video sebelumnya. Jadi yang terpenting itu adalah proyeksi para spekulan atau para pelaku pasar nih. Kalau proyeksinya benar ya itu akan positif ke stock market. Kalau proyeksinya salah atau meleset, ya dampaknya akan negatif ke stock market dan stock market sangat berkorelasi dengan kripto. Itu salah satu psychological market ya. Manusia nggak suka yang namanya ketidakpastian. Padahal di sektor keuangan, investasi dan bisnis itu nggak ada suatu hal yang pasti ya. Data ini kan representasi dari ekonomi dan roda ekonomi itu berjalan dari bisnis dan di bisnis nggak ada kepastian. Kalau kita berbisnis sudah pasti kaya, semua orang nggak ada yang kerja ya. Begitupun saat kita menganalisis market, itu juga ketidakpastian. Gak ada satu orang pun yang tahu kapan market akan naik ataupun turun. Kalau ada orang yang tahu dan analisisnya pasti benar, ya otomatis dia jadi orang yang paling kaya di dunia. Simpelnya begitu kan? Trader dan investor masuk market berdasarkan resiko berbanding reward. Kalau rewardnya lebih besar dari resiko, ya kita, para trader akan masuk. Saya udah kasih tahu rahasia market loh. Tolong di like dan subscribe ya. Lanjut. Dan kalau kita ngelihat ke price action secara teknikal, si Bitcoinnya sendiri, ini Bitcoin masih berada di tengah-tengah. Bahkan sekarang membuat base di 19.500-an. Padahal di 19.500 ini, secara historikal pun nggak banyak volume transaksi. Zona yang mempengaruhi lebih besar itu ada di kisaran 19.000 sampai 19.300 dan juga dinding besar. Sell order cukup banyak itu ada di 20.700-an.
Di update lalu udah saya jelaskan di sini ya. Dan kalau kita turun ke time frame lebih kecil, di time frame 4 jam, pergerakan dari seller Bitcoin makin lama makin kelihatan melemah. Yang tadinya seller ini kuat banget, saat terjadi dump kedua, itu nggak terlalu kuat atau nggak sekuat yang pertama. Dan sekarang harganya terkonsolidasi nih, atau tertahan. Konsolidasi itu merupakan area akumulasi atau istirahat sebelum terjadi pergerakan selanjutnya. Dan juga kalau kita ngelihat secara momentum indikator, Bitcoin ini sekarang sudah menunjukkan divergence positif atau bullish divergence. Price actionnya makin turun atau membuat lower low, tetapi momentum indikator ini makin naik membuat higher low. Itu merupakan tanda awal yang bagus. Artinya para buyer itu sudah mulai masuk dan menahan harganya nggak jatuh lebih jauh. Tetapi ini ada tetapinya loh ya. Yang namanya divergence itu sifatnya lagging atau terlambat. Masih bisa terjadi one last push. Kalau terjadi bullish divergence, biasanya ada one last push turun satu kali lagi. Begitupun bearish divergence. Hal seperti itu bisa aja terjadi. Dan kalau saya ngelihat di sini ya, di sini memang Bitcoin membuat triple bottom, dan ini merupakan suatu indikasi yang bagus apalagi terjadi bullish divergence. Nggak nutup kemungkinan dari divergence ini bisa terjadi satu kali drop lagi, dan misalkan ternyata terjadi drop lagi, probability-nya terbesarnya yang dituju adalah di kisaran 19.300 sampai ke 19.000 US dollar. Di area tersebut menjadi support dari time frame lebih besarnya, sekaligus terdapat banyak buy order di harga sana. Area sekarang ini menurut saya kurang worth it untuk ditradingkan karena masih agak rancu, apalagi nanti malam itu ada rilis data NFP dan unemployment rate. Biasanya para investor maupun trader itu menunggu rilis datanya dulu selesai gimana dan pengen ngelihat reaksi pasar. Pandangan saya, sekalipun Bitcoin drop lagi nih ke area 19.300, sekalipun drop ke area sana, saya cukup yakin momentum indikator masih positif membentuk bullish divergence, nggak sampai drop di bawah terendah tanggal 29 Agustus ini, momentum indikator atau RSI-nya, dan bullish divergence masih aktif. Selama 19.000 masih ditahan, kurang lebih kondisi market itu masih cukup baik. Dan yang namanya kripto, dari segi exchange, kalau harga kriptonya yang ditradingkan hanya sideways atau terkonsolidasi saja, itu kan kurang menguntungkan bagi para exchange. Dan menjelang rilis data itu biasanya terjadi pergerakan yang cukup liar. Misal ternyata mantul ke 2700, itu akan cepat dibanting lagi turun. Dan misal ternyata drop ke 19 ribuan, itu akan cepat lagi ditahan naik. Hal seperti itu tuh sering banget terjadi di kripto. Kurang lebih 8 tahun saya trading di kripto, dari zaman dulu pun sudah sering terjadi hal seperti itu. Hal seperti itu yang menguntungkan untuk exchange sekaligus pihak asuransi liquidity provider. Kalau banyak yang terlikuidasi kan mereka untung. Dan baiknya kita sebagai analis punya pandangan 2-3 step ke depan. Dan analis yang baik adalah kita bisa mengantisipasi sebelum hal itu terjadi, bukan hanya sekedar bereaksi setelah suatu hal terjadi. Nggak ada salahnya sih seperti itu memang, hanya saja mindset kita nggak berkembang, terus stagnan sebagai mindset retail. Tapi kembali lagi, selama itu profit, ya sah-sah aja, no problem, nggak ada yang salah kok. Yang terpenting di ranah seperti ini adalah profitnya, nggak peduli benar atau salah. Karena selama saya belajar, kita akan sering ngejumpain kita salah tapi profit, begitupun saat kita benar tapi malah loss. Balik lagi ke teman-teman, mau jadi tetap retail mindset atau wealth mindset. Dan untuk koin lain kita ngebahasnya di grup ya. Saya juga ada posisi yang berjalan, saya sharing ke grup. Saya masuknya itu di koin apa dan di harga berapa. Di grup kita ngebahas banyak koin sekaligus edukasi tentang market secara teknikal maupun fundamental. Dan saya juga sering ngebahas tentang psychological trader dan investor. Kalau teman-teman suka sama analisis seperti ini, saya jamin di grup teman-teman akan jauh lebih suka. Itu grup berbayar tapi murah banget, nggak sebanding sama aset teman-teman dan edukasi yang didapat. Bagi yang berminat gabung, teman-teman bisa tonton klik video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram
dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.